pesonaku. Kau Tepuk tangannya seperti ini kok. dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Buluku bersona, puji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita memulai di sini. Dan ku menangis memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesona. Tepuk tangan seperti ini kok. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Buluku bersona, puji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Bisa beri tos kanan kirinya, katakan sukacita Tuhan ketemuan dari tempat ini. Katakan mari bersukacita. Kasih senyum yang paling manis. Sekarang kita lambaikan tangan bersama-sama semuanya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi lambaikan tangan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Saya seakan-akan bisa mendengar Bapak Ibu semua menjawab luar biasa, seperti kebiasaan kita dalam kebaktian. Betul kan? Dalam kebaktian kalau ditanya Bapak Ibu ditanya gimana kabarnya, pasti semuanya serempak jawab luar biasa, gitu kan? Padahal jawaban luar biasa itu kan belum komplit sebetulnya. Jangan-jangan yang teriak luar biasa stres, loh ternyata luar biasa stres dia. Atau ada yang memang bilang luar biasa senang gitu ya. Tapi saya berdoa dan saya berharap
Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik semua. Amin. Amin. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami di surga, kami menghadap-Mu pada sore hari ini. Kami hendak mengucap syukur Bapa. Pimpin Tuhan renungan sore hari ini. Jadi renungan yang mencerahkan pikiran kami, yang menguatkan hati kami, yang merubah cara berpikir kami, merubah perasaan kami, merubah kehendak kami, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah Bapa. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya sebetulnya rindu ketemu dengan Bapak Ibu. Cuman ya gimana. Dan kadang-kadang itu membuat saya kehilangan sukacita sih. Atau kalau nggak mau disebut kehilangan ya berkuranglah sukacitanya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa bersukacitalah senantiasa itu adalah salah satu perintah Allah. Paulus menulis beberapa kali dalam Alkitab tentang bersukacitalah senantiasa. Paling ada dua yang saya temukan. Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Lalu di Filipi 4 ayat 4, Paulus menulis kembali kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, semua apa yang tertulis di Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Amin. Istilah dalam bahasa Yunani-nya theopneustos, diilhamkan oleh Allah. Dan melalui proses kanonisasi yang panjang itu dimasukkan satu kitab utuh yang kita sebut Alkitab, yang kita bawa hari ini, yang kita baca tiap hari, kita renungkan tiap hari, yang mengubah cara pikir kita, cara kita merasa dan perbuatan kita sehari-hari. Itu diilhamkan oleh Allah. Jadi boleh dibilang bahwa bersukacitalah senantiasa itu adalah salah satu perintah Tuhan. Amin. Tuhan memberikan perintah bersukacitalah senantiasa. Saudara bisa bilang orang yang mencuri itu berbuat dosa, orang membunuh berbuat dosa, orang berzina berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka melanggar perintah Allah. Kitab Keluaran 20 mencatat bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan seterusnya. Dan pelanggaran akan perintah Tuhan itu disebut dosa. Tapi kan nggak ada orang berpikir bahwa saat kita nggak bersukacita, kita berdosa. Karena bersukacitalah senantiasa adalah salah satu perintah Allah juga. Gimana dong? Kan nggak mudah untuk selalu bersukacita. Kan sukacita itu bukan satu hal yang bisa dipaksakan. Betul nggak Bapak Ibu? Bersukacita kadang-kadang jadi hal yang susah. Tapi kita mau percaya, dan saya sangat percaya bahwa setiap kali Allah memberikan sebuah perintah, perintah itu pasti kita dapat melakukannya. Mungkin tidak mudah, tapi pasti bisa dilakukan, pasti bisa dikerjakan. Amin. Karena Allah tahu kemampuan kita. Jadi kalau Allah kita berkata melalui Paulus, bersukacitalah senantiasa, maka kita harusnya bisa melakukannya. Kita bisa bersukacita senantiasa. Tapi kan nggak mudah, betul, apalagi zaman sekarang. Susah. Aduh, aku sakit-sakitan dan kaki ini ngilu terus, kepala pusing, encok, sakit gigi, dokter gigi nggak ada yang buka. Gimana mau bersukacita?
Gimana mau bersuka cita? Kamu nggak tahu, kerjaan saya di rumah banyak. Udah kerjaan dari kantor bertumpuk-tumpuk, susah bikinnya. Masih kerja di rumah sambil ngomong anak. Lagi kerja, anak mainin laptop. Lagi kerja, anak ngapain? Jadi tambah susah. Gimana mau bersuka cita? Gimana mau bersuka cita? Cicilan pada jatuh tempo. Usaha lagi susah. Toko pun nggak boleh buka. Gimana mau bersuka cita? Tapi Tuhan dengan jelas menuliskan, bersukacitalah senantiasa. Meskipun Paulus yang tulis, tapi dengan ilham Tuhan, Paulus menulisnya. Betul kan? Bersukacitalah senantiasa. Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai sukacita. Ini renungan singkat ya, jadi saya nggak akan panjang lebar. Tapi kita bicara mengenai sukacita. Satu hal yang kita mesti pahami bersama, bahwa bersukacita itu yang Tuhan maksud. Bersukacita bukan karena pengaruh keadaan sekitar kita. Seringkali sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Betul? Ketika kita dapat THR, bersukacita. Masalahnya tahun ini kemungkinan besar banyak orang nggak dapat THR. Jadi hilang sukacitanya. Ya kan? Banyak orang di masa-masa kayak gini tuh mau lebaran kan? Lebaran itu dalam mindset, dalam pikiran banyak orang adalah libur panjang. Dengan libur panjang mereka bisa pergi kemana-mana. Tapi dalam masa hari ini mau kemana? Orang nggak boleh kemana-mana. Jadi hilang sukacita. Yang Tuhan maksud dengan bersukacitalah senantiasa itu bukan sukacita karena pengaruh sekitar kita. Percayalah kalau itu yang saudara maksud dengan sukacita, ya jelas kita nggak akan bisa bersukacita senantiasa. Karena sekitar kita nggak akan pernah baik-baik senantiasa. Betul? Tapi Filipi 4 ayat 4 menulis begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada belakangnya, dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan maksud, yang Paulus maksud, bersukacitalah senantiasa itu dalam Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh sekeliling kita, tapi bersukacita dalam Tuhan. Itu yang kita bisa lakukan senantiasa. Loh, caranya gimana? Apa yang dimaksud dengan bersukacita di dalam Tuhan? Bersukacita dalam Tuhan, paling enggak ada 3 dasar yang kita bisa renungkan hari ini. Kenapa? Kita untuk bisa bersukacita dalam Tuhan, kita mesti punya dasar yang tepat. Dasar yang tepat. Dasar yang pertama, kita mesti mengenal dulu kenapa kita ada di bumi ini. Kenapa kita tinggal di bumi ini? Kenapa? Kenapa kita tinggal di bumi? Kenapa kita diizinkan hidup di bumi ini sampai umur sekian tahun, gitu ya? Sekian tahun. Kenapa Bapak Ibu? Kita buka yuk Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Saya bacakan ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya ulangi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ternyata Bapak Ibu dilahirkan dan hidup di bumi ini selama sekian puluh tahun, itu punya maksud diubah serupa dengan gambaran anaknya. Ini dasar yang pertama. Jadi Tuhan mengizinkan kita hidup,
dengan segala macam masalah itu supaya kita diubah serupa gambaran anaknya. Itu tujuan Tuhan. Dasar ini kita mesti tahu bahwa kita hidup di bumi ini bukan untuk hanya menikmati dunia. Bahkan Tuhan mengajarkan kita tidak mencintai dunia sebetulnya. Iya kan? Karena kita di bumi ini adalah persiapan kita untuk masuk ke hidup kekal nanti. Kita diubahkan serupa dengan Kristus. Nah, untuk kita bisa mengubah karakter kita, pemikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu perlu yang namanya duka cita, perlu yang namanya permasalahan, karena itu yang membentuk kita. Masa? Iya, kita buka Ibrani 12 ayat 10-11. Dikatakan, sebab mereka mendidik kita, ini maksudnya ayah ya, ayah di bumi, itu mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Allah maksudnya, tapi dia menghajar kita untuk apa? Untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam keputusannya. Kita dihajar supaya kita hidup kita benar. Kita dihajar supaya kita tahu apa itu kekudusan. Kita diizinkan mengalami banyak masalah, termasuk pandemi corona ini. Tahukah saudara bahwa pandemi corona ini ada dalam kendalinya Tuhan? Meskipun seakan-akan tidak terkendali, tapi saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Amin. Karena dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dia pegang kendali, saudara. Cuma kita nggak lihat aja. Dan diizinkan semua terjadi. Usaha pada tutup semua, pada sepi. THR nggak dapat, cicilan tetap mesti bayar. Seperti sebuah hajaran buat kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita. Siapa yang pernah bersukacita ketika lagi ujian? Kalau Bapak Ibu lagi sekolah dulu, mau ujian, apalagi ujian nasional, bersukacita? Enggak. Pasti berduka, aduh banyak banget, aduh pusing, aduh susah sekali ya soalnya, gitu kan? Nggak ada yang bersuka, semua berduka. Tapi firman Tuhan berkata sini, tetapi duka cita itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Masalah kita hari-hari ini itu latihan kita. Itu latihan kita. Bapak Ibu, ketika kita mengerti dasar-dasar ini, kenapa kita hidup di bumi ini? Oh, untuk dibentuk serupa Kristus. Persiapan nanti masuk ke kekekalan. Kita layak masuk ke kekekalan, gitu ya. Diubahkan pikiran kita serupa Kristus. Oh, kita dihajar. Aduh, hajaran Tuhan tuh karena bukan karena kesalahan kita ya. Jadi dihajar Tuhan itu seperti ini. Saya pernah satu ketika saya seperti ini. Saya dan istri kami belajar untuk menabung, ya kan? Kami belajar untuk menabung, menyisihkan sedikit demi sedikit gitu ya, sampai terkumpul sekian jumlah uang gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika kami sudah punya uang? Nggak banyak, saudara, ya sekian lah gitu ya. Tapi ada aja masalah datang. Udah nyimpen uang nih sekian nih, anak sakit lah. Dan ketika anak sakit itu biayanya gede, biayanya besar Pak Ibu. Anak sakit, lalu saya sakit atau istri sakit, ada aja yang akhirnya tabungan itu kepake buat ke dokter, beli obat, buat tes darah dan sebagainya, yang nggak sedikit gitu. Atau kalau nggak kita yang sakit, kendaraanlah rusak. Dulu kami pernah punya dipinjam mobil, yang mobil tua, tapi itu memberkati kami karena
itu mobil udah kemana-mana ya. Dan karena mobil tua sering rusak, jadi udah ngumpulin duit. Itu tadi itu udah ngumpulin duit sekian duit itu. Kalau nggak ada yang sakit, mobil rusak. Dan mobil tua kalau rusak itu ngerembet gitu ya. Habis lagi uangnya. Kami suka kehilangan sukacita. Tuhan sudah nabung loh Tuhan. Irit-irit kita, loh kok habis lagi. Tapi di saat kami menghadap Tuhan, kami bertanya, Tuhan, kok kayaknya kita tidak boleh nabung ya Tuhan? Kenapa toh Tuhan? Lalu Roh Kudus dengan lembut seperti ngajarin, loh kamu salah cara mikirnya. Bukan karena kamu sudah nabung, lalu uangnya habis. Bukan nggak boleh nabung. Nah terus gimana? Ini bukan kayak seakan-akan kayak Tuhan ngajarin saya itu ya. Tapi nggak audible, seakan-akan saya punya pengertian. Tuhan kayak ngajarin begini. Justru karena kamu sudah ada uang, mobil yang mestinya rusak udah dulu, rusaknya sekarang. Karena kamu sudah punya uangnya. Bayangkan kalau mobil itu rusak, kamu belum punya uangnya, gimana betulinnya? Iya juga ya. Dan saya jadi bersukacita karena itu. Iya Tuhan, saya bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mobilnya rusak tepat pada waktunya kami punya uang buat betulin. Puji Tuhan, meskipun kadang-kadang kok ya gitu ya. Tapi cara pikir kita mesti diubah gitu loh. Iya. Amin. Jadi bersukacita dalam Tuhan karena kita punya dasar yang tepat. Bukan dikuasai karena masalah yang datang lalu kita bersedih kehilangan sukacita, tapi kita mau bersukacita dalam Tuhan karena kita dalam rencananya Tuhan, dan semua itu pasti baik. Amin. Seperti Habakuk, Nabi Habakuk, saya jadi ingat Habakuk 3 ayat 17-19. Begini bunyinya. Ini sedih banget saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa kata Nabi Habakuk? Aku akan bersorak-sorak. Bukan bersorak-sorak stres, nggak ada hasil bumi, ternak semua hilang, bukan. Tapi Nabi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hari-hari ini kalau banyak masalah yang saudara alami, ingatlah, itu baik buat saudara. Itu ajaran Tuhan yang mendatangkan duka cita, tapi akan memberikan buah kebenaran. Akan ada sukacita di akhirnya, karena mengerti bahwa Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Amin. Jadi yang pertama, dasar pertama kita mesti mengerti bahwa kita ini dibentuk di bumi ini. Dan dibentuk itu karena apa? Yang kedua, karena kita mesti dihajar. Hajaran itu membentuk kita. Dan yang ketiga, dasar ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita semua ini dicobai melampaui kekuatanmu. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu hari dalam kesulitan finansial karena usahamu terdampak COVID-19, mulai berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya
Saya sangat percaya itu. Cuman Bapak Ibu belum lihat aja jalan keluarnya gimana. Karena banyak orang-orang yang terdampak hari-hari ini, justru mereka jadi semakin kreatif. Betul kan? Banyak usaha-usaha baru yang muncul. Yang dulunya tidak punya usaha makanan, tiba-tiba jadi usaha makanan. Tiba-tiba usaha bikin sabun cuci tangan, karena lagi laris sekarang sabun cuci tangan, hand sanitizer, atau yang bisa jahit bikin masker. Mulai muncul kreativitas, dan saya percaya itu Tuhan yang bukakan jalannya. Saya nggak tahu apa ajaran Tuhan yang Tuhan berikan sama saudara hari-hari ini. Yang tahu saudara dan Tuhan tentunya. Tapi ingatlah bahwa semua itu nggak akan melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Dan kalau kita tahu dasar-dasar ini, kita pasti bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah apa yang disampaikan hari ini menjadi perenungan kita semua. Menjadi perenungan kita semua. Sehingga kita bisa tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua masalah ini baik untuk kita. Semua masalah ini dalam kendali Tuhan. Tuhan sengaja kasih kita masalah ini, membentuk kita serupa anaknya, serupa Yesus Kristus, menghajar kita supaya muncul buah kebenaran, dan semua ajaran itu ada jalan keluarnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan sore hari ini yang juga memberkati saya, dan saya percaya juga memberkati semua orang yang mendengarkan pada sore hari ini. Bapa, Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam hajaran yang mendatangkan duka cita. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan lutut yang mulai goyah, kuatkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini nggak melebihi kekuatan kami masing-masing. Dan bahkan Kau sudah sediakan jalan keluar. Ajar kami Tuhan melihat jalan keluar itu. Ajar kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu ini yang selalu Kau sertai. Anak-anak-Mu ini yang selalu Engkau gandeng Tuhan. Untuk bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.